keadaan baik, apapun kondisi kita saat ini. Kita bersyukur untuk Minggu Prapaskah yang terakhir minggu ini ya Bapak Ibu Saudara. Kita sebentar lagi akan merayakan Jumat Agung. Kita bersyukur kita boleh tetap menikmati hadirat Tuhan sampai saat ini. Puji nama Tuhan, sebelum kita memulai, mari kita akan ambil saat teduh sebentar, kita akan sama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, buat setiap umat-Mu Tuhan, kami semua yang merindukan Engkau pagi hari ini Bapa. Di hari Sabat-Mu Tuhan, kami mau duduk diam, kami terus bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan selama 1 minggu. Kami boleh melihat tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, umat-Mu, kami semua sama-sama Tuhan ingin meninggikan Engkau, bersyukur untuk semua hal yang Tuhan boleh buat dalam kehidupan kami. Kami mau tetap mengucap syukur di dalamnya Tuhan, karena percaya ada kuasa yang besar yang akan Tuhan nyatakan buat kami semua. Bagi hari ini Tuhan, kami mau fokus hanya ingin memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami ingin meninggikan nama Tuhan karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua yang hadir, yang masih dalam perjalanan, maupun yang ibadah secara online di rumah. Tuhan, apapun kondisi kami saat ini, mungkin ada yang terbaring, ada yang sakit, Tuhan menjamah. Tuhan juga menghibur mereka yang dalam kesusahan. Tuhan memberkati setiap umat-Mu saat ini Tuhan. Sama-sama memiliki hati yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan, yang boleh memenuhi kami semua. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Dan kami juga sama-sama sehati Tuhan, kami mau tengking setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau. Kami bersatu hati, kami tolak dalam nama Yesus. Biar hanya kuasa Roh Kudus-Mu, Roh damai sejahtera Tuhan tinggal di tempat ini. Dan kuasa-Mu dinyatakan, anak domba dipermuliakan di dalamnya. Ada kuasa saat kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Engkau hadir di sini Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pagi hari ini Allah Roh Kudus. Bertahtalah di tengah kami. Kami buka hati kami. Kami bawa hidup kami Tuhan kepadamu. Ini kami Tuhan. Kami persembahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami akan mulai ibadah ini di dalam satu nama yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kekal selama-lamanya. Haleluya, sama-sama yang kita percaya. Katakan amin, amin, amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, berapa banyak yang merasakan Allah kita dahsyat sepanjang minggu ini. Haleluya, Allahku dahsyat. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Dari barat sampai ke timur.
dengan imanmu katakan, haleluya. Apapun kondisimu katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Amin. Menyembah, tinggikan, tinggikan, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Oh, sama-sama katakan, Allahku dahsyat. Kemuliaan sorak-sorai buat Allah kita. Katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya, Haleluya. haleluya. Puji nama Tuhan. Allah kita dahsyat, amin. Apapun kondisimu saat ini, mau terus katakan Allah kita dahsyat, melebihi apapun. There is more, haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan lanjutkan pujian ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Kita mau ingat terus kebaikan Tuhan. Biarlah dalam hati kita sampai akhir hidupku Tuhan. Pakai aku menjadi alatmu. Dan terus menyatakan kemuliaan-Mu. Biar itu menjadi doa pengharapan kita. Terima kasih Bapa. Haleluya. Roh Kudus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Dia Bapa yang baik. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Angkat tangan keluar tanganmu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari beri kemuliaan buat Allah yang besar. Haleluya. Bapa, Engkau mengenal
Dengan iman katakan, tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Ini ku andalkan melebihi
Tuhan, syukur kita, haleluya. Angkat tangan kita di hadap Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita dengar firman Tuhan, haleluya, kita berdoa untuk yang Mami Han yang saraf kejepit. Kita berdoa Bapa, dalam nama Yesus kami bawa Han orang tuanya ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami Tuhan berdoa dan Tuhan kiranya mau menjamah dan menyembuhkan dalam nama Yesus. Katakan sepatah kata saja ya Tuhan, pasti sembuh Bapak Mami Han Tuhan. Terima kasih. Dan juga untuk interview pekerjaan supaya diberi hikmat Tuhan untuk ambil keputusan dengan tepat jam 9 kemarin ya Tuhan. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan operasi batu ginjal Dokter Totong jam 9 kemarin Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan urusan ke Bali, Ibu Popi Tuhan dan Glenn, kami serahkan dalam tangan-Mu dalam perjalanannya. Dan kesehatan tubuh Ibu Aliu, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kesehatan paru-parunya Hanse Tuhan, dalam nama Yesus. Kesehatan mata pasca operasi Ibu Tuti, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan terjadi saat ini. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, kami sehati dan sepakat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk press report Tuhan. Sembuh dari syaraf kejepit Ibu Novi dan anak-anak yang sudah selesai menempuh ujian akhir. Kami percaya di tempat ini ada mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa-doa yang sudah didengar oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan semakin banyak lagi orang yang akan berdoa bersama-sama Tuhan. Karena Tuhan menanggung semua segala masalah kami, beban-beban kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik. Tuhan yang penuh kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mujizat demi mujizat akan terjadi ya Tuhan di tempat ini. Haleluya, terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu. Silakan Kusmayadi. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi Bapak Saudara. Silakan duduk sebentar. Nanti kita akan persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk. Pengumuman Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat nanti kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung jam 9 pagi. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir. Kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Hari Jumat nanti kita akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Aikuswandi. Kita percaya ada berkat Tuhan, ada pengurapan Tuhan yang menyertai. Hari Minggu ibadah Paskah jam 9 pagi. Kayaknya cuma kokeng yang semangat nih. Yang semangat boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kemudian kita akan lihat sebentar ada pengumuman dari sekolah minggu. Hari ini juga kita akan dilayani oleh Bapak Dr. Wendy. Halo Mom and Dads dan teman-teman semua. Senang sekali hari ini karena mulai minggu ini Kids kembali ibadah onsite loh. Setelah sekian lama ibadah online di rumah. Untuk ikut ibadah onsite, Kids harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada ya, agar tetap aman dan sehat. Pertama, sebelum masuk ruangan sekolah minggu, cek suhu tubuh dulu ya untuk memastikan kita semua dalam kondisi sehat. Kedua, Kids harus menggunakan masker dan tidak boleh melepasnya selama ibadah sekolah minggu. Jangan lupa membawa masker cadangan dan hand sanitizer ya. Ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Gosok kedua telapak tangan dan punggung tangan bergantian. Jangan lupa gosok juga jari-jari dan sela jari sampai bersih untuk memastikan tangan kita bebas dari kuman.
kita siap untuk memulai ibadah teman-teman. Cikits Teacher akan mengatur tempat duduk teman-teman agar tetap jaga jarak ya. Jangan lupa ya Mom and Dad dan teman-teman, join ibadah sekolah minggu ya di minggu depan tanggal 17 April pukul 9 pagi. Tolong datang lebih awal ya agar tidak mengganggu ibadah umum. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap dalam hadirat Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan. Cukup? Udah? Oke. Kita naikkan pujian ini. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Yesus akan pada hamba-Nya. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi ini. Suatu anugerah yang besar buat kehidupan kami kalau kami boleh dipilih untuk mendengarkan firman-Mu ini. Roh Kudus, Engkau bekerja dengan bebas karena saat ini saatnya kami membuka hidup dan hati kami. Sucikan hidup kami, sucikan hati kami, layakkan untuk proses ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, silakan jemaat duduk. Salam sejahtera Bapak Ibu. Senang saya bisa membawakan firman. Kalau nggak salah sudah dari tahun 2019 saya tidak membawakan firman di tempat ini. Oke. Bukan. Oke, Bapak Ibu, Bapak Gembala Pak Kusma meminta saya untuk membawakan suatu tema dengan judul Yesus Sang Batu Penjuru. Dan tema bulanan dari Gereja Gloria itu adalah There is more. Ada lebih lagi yang Tuhan berikan buat hidup kita. Nah, saya mengadakan sedikit survei kepada orang Kristen sebelum saya membawakan tema Sang Batu Penjuru. Survei kecil-kecilan kepada beberapa orang Kristen yang sudah menjadi Kristen 30 tahun, yang sudah menjadi Kristen 10 tahun, atau bahkan yang baru jadi Kristen 2 tahun. Pertanyaannya begini, Pak, Bu,
apa arti Yesus sang batu penjuru? Apa arti Yesus sang batu penjuru? Dan anehnya Bapak Ibu, sebagian besar dari orang Kristen yang saya tanya tidak mengetahui arti sang batu penjuru. Wajar juga Bapak Ibu kalau kita di sini mendengar tema khotbah ini sang batu penjuru, kita pun nggak ngerti. Wajar. Nah pertanyaannya kenapa sang batu penjuru itu padahal suatu tema yang sangat kuat dalam Alkitab. Sampai Rasul Paulus mengutipnya dalam kitab Efesus. Rasul Petrus mengutipnya dalam kitab 1 Petrus. Batu penjuru adalah tema yang sangat dasar dalam kekristenan. Tapi kenapa kita nggak tahu? Itu pertanyaannya. Jawabannya satu Bapak Ibu. Karena ada banyak istilah di dalam Alkitab yang kalau kita harus paham istilah itu, maka kita harus belajar sejarah bangsa Israel. Baru kita bisa paham. Sekali lagi Bapak Ibu. Banyak istilah di dalam Alkitab yang kalau kita ingin paham istilahnya apa, maka mau gak mau kita harus balik ke budaya, adat istiadat bangsa Israel. Dan kalau kita gak belajar budaya mereka, ada gap, ada jurang untuk memahami istilah tersebut. Karena kita budayanya budaya Indonesia. Untuk memahami budaya sana itu sulit. Saya kasih contoh. Kita pernah dengar ayat ini enggak? Adalah lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Permisi ini multimedia. Oke, thank you. Adalah lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum dibandingkan orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Maaf Bapak Ibu ada gangguan. Multimedia bisa bantu next. Oke. Ya, itu istilah yang Tuhan Yesus katakan sendiri loh. Dan dikutip oleh Rasul Paulus dalam kitab Efesus, dikutip oleh Rasul Petrus dalam kitab 1 Petrus. Yesus sendiri mengatakan istilah batu penjuru pada minggu terakhirnya sebelum dia disalibkan. Dan di mana istilah ini muncul? Dalam perumpamaan penggarap kebun anggur. Kita harus pelan-pelan ya, karena ini penting banget. Saya mau cerita sedikit, kurang lebih gini ceritanya. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Saya cerita pakai bahasa saya, tapi Bapak Ibu bisa melihatnya nanti dalam kitab Lukas 20 ayat 9 sampai 19. Lukas 20, nanti baca di rumah Bapak Ibu, saya cerita pakai gambar, saya cerita pakai bahasa sehari-hari. Lukas 20 ayat 9 sampai 19. Demikian katanya. Pada satu waktu, saya maju mundur ya nggak apa-apa. Saya orangnya kinestetik jadi nggak bisa diam. Mohon maaf nanti kalau multimedia di itunya nggak kelihatan ya. Oke. Gini Bapak Ibu, pada satu waktu ada orang yang punya kebun anggur katanya begitu. Lalu orang ini yang punya kebun anggur pergi. Kebun anggurnya disewakan kepada penggarap kebun anggur. Dengan perjanjian kamu bayarnya pakai nanti pada waktu panen aku minta untuk bayarnya. Si tuannya pergi. Nah,
katanya pada musimnya si tuan ini suruh orang buat nagih. Hei, aku wakil suruhan dari tuan dan aku pengen ambil sewanya. Next, silakan. Nah, lalu katanya suruhan tuan ini dipukulin sama penggarapnya. Apa lu minta sewa? Mungkin begitu. Dipukulin. Coba. Jadi si hambanya ini yang dipukulin kembali ke tuannya. Tuan, aku nggak bisa ambil sewa, aku malah dipukulin. Kurang lebih begitu. Betul. Lalu si tuan ini bilang, oh kamu dipukulin ya? Kirim lagi orang yang lain. Kirim lagi orang yang lain. Next. Sama juga Bapak Ibu, orang yang lainnya, suruhan keduanya dipukulin juga katanya begitu. Bahkan dalam kitab Ibrani dikatakan ditelanjangi. Dalam kitab Ibrani dikatakan digergaji suruhannya. Tuan ini adalah Allah Bapa. Suruhannya adalah para nabi. Para penggarap kebun anggur itu adalah orang-orang Israel. Sampai 3 kali yang si tuan yang punya kebun anggur ini nyuruh orang. Dan 3 kalinya dipukulin, dibunuh, digergaji, ditelanjangi, dan dipermalukan. Sampai satu titik, si tuannya bilang gini, semua hamba aku enggak dilihat. Kayaknya lebih baik di terakhir kali aku kirim anakku sendiri. Lalu begitu. Lalu dikirimnya anak buat nagih. Dan anak ini berbicara soal Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh penggarap kebun anggur? Next. Anaknya dibunuh. Lalu si tuan ini marah, anak aku dibunuh. Aku akan binasakan itu semua para penggarap. Nah, next. Dan inilah ayat ini muncul Bapak Ibu. Perhatikan. Silakan next. Next. Nah, tetapi Yesus memandang mereka, para pendengar, dan berkata, jika demikian, apa arti ayat ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Perhatikan ayat yang kuat, ayat 18 Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Barang siapa jatuh ke atas batu penjuru itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Kuat banget ayatnya. Kuat banget ayatnya. Barang siapa jatuh kepada batu penjuru itu, ia akan hancur dan akan remuk. Batu penjuru, tema yang sangat kuat dalam kekristenan. Saya harap Bapak Ibu bisa mengerti dari pemaparan khotbah ini. Karena tema yang sangat sulit dan sangat kuat. Mari kita kupas. Dengan demikian, apa itu batu penjuru? Nah ini Bapak Ibu. Balik ke Israel kuno pada zaman dahulu di Israel. Akrogoniaios. Akrogoniaios itu adalah batu penjuru. Artinya apa batu penjuru? Sebelum kita paham, batu penjuru menjadi batu yang merupakan pengikat sebuah bangunan. Next.
Oke, seperti gini. Israel kuno, Bapak Ibu ingat ya. Kita harus balik ke Israel kuno. Ini namanya batu penjuru nih. Waktu bangunan mau mulai dibangun, pertama kali dasarnya adalah batu penjuru. Baru bangunan-bangunan batu-batu bata yang lain itu disusun di atas batu penjuru. Sekarang mah nggak ada ya, sekarang mah nggak ada. Ini Israel pada zaman dahulu. Ini batu penjuru. Next. Ini batu penjuru. Jadi katanya batu penjuru adalah dasar dari kehidupan. Batu penjuru adalah pengikat dari kehidupan. Maknanya apa? Next. Perhatikan Bapak Ibu. Perumpamaan ini penggarap kebun anggur memiliki pesan kristologis, pesan tentang Kristus yang kuat, tentang batu penjuru. Yaitu ini artinya jaminan dan kepercayaan kepada pengikut Yesus. Jadi maksudnya gini, kalau kamu mendasarkan hidup kamu di atas dasar Yesus, hidup kamu akan selamat. Kurang lebih begitu. Saya ulangi Bapak Ibu, tolong perhatikan. Batu penjuru artinya apa? Kalau kamu mendasarkan hidup kamu, mengikat hidup kita di dalam konteksnya Yesus, kita akan selamat. Batu penjuru adalah Yesus juru selamat. Itu artinya. Puji nama Tuhan. Perhatikan. Jaminan kepada kita semua supaya apa? Siapa yang ikut Yesus, kita akan selamat. Next, ayat selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Dan hukuman telah dikasih tahu kepada semua. Siapa yang ngotot melawan Yesus juru selamat, dia akan hancur dan menjadi debu. Siapapun orang-orang di luar sana yang melawan konsep Yesus adalah juru selamat, dia akan hancur dan menjadi debu. Itu Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu. Kenapa sih kita harus butuh batu penjuru? Kenapa kita harus butuh batu penjuru? Jawabannya begini. Karena kita punya masalah. Tolong didengar satu kali lagi. Kenapa Wendy? Kenapa Pak Irwan? Kenapa Pak Kusma? Pak Hok Eng? Pak Aai? Ibu Rosi butuh batu penjuru? Ada jawabannya. Karena hidup kita ada masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan batu penjuru. Saya kasih contoh. Hidup kita Bapak Ibu, hidup kita ini analogi, contoh, perumpamaan untuk membuka paradigma dan pikiran kita. Manusia itu butuh orang yang tepat kalau kena masalah. Kalau kita kena masalah butuh orang yang tepat. Next. Ini pintu. Ada satu kali Bapak Ibu, pada hari Minggu, saya dan keluarga saya itu pergi makan keluar. Pergi makan. Saya dengan istri saya dengan 3 anak saya pergi keluar. Hari Minggu. Waktu kami pulang Bapak Ibu, enggak ada satu orang pun dari kami yang bawa kunci. Masalahnya kunci ruang tamu kami itu seperti kunci apa ya? Gerbang yang kalau udah ditutup jegrek, nggak bisa dibuka. Dia harus pakai kunci. Kita kebingungan Bapak Ibu.
Hari itu hari sudah malam, 8:30. Anak saya besoknya mau ujian. Lalu kita berpikir, aduh ini bagaimana caranya kita mendapat masalah terkunci dari luar. Kira-kira Bapak Ibu, apakah saya butuh koki yang hebat tukang masak saat ini? Enggak. Saya enggak butuh koki yang hebat dalam saat saya kesulitan ini. Saya enggak butuh artis buat nolong saya, enggak. Saya enggak butuh pembalap, tidak. Dan saya enggak butuh hamba Tuhan. Masa hamba Tuhan ngedoain, dalam nama Yesus kebuka? Enggak mungkin. Caranya kerja Yesus enggak seperti begitu. Apa yang saya butuhkan Bapak Ibu? Tukang kunci, betul. Waktu saya mendapat masalah, penting buat ada orang yang tepat buat bantu kita. Saya cari tukang kunci daerah Mekarwangi. Saya jemput tukang kunci tersebut. Kotak-katik dia bawa perabotannya satu tas besar. Kotak-katik, 20 menit kebuka. Contoh kedua, next. Teman dekat saya Bapak Ibu mentertawakan istrinya. Istrinya buat salah, dia kayaknya mau jatuh, istrinya dia ketawa. Pas ketawa Bapak Ibu, rahangnya nggak bisa nutup, bayangin. Ini teman dekat saya, rahang nggak bisa nutup. Jadi suami-suami jangan mentertawakan istri ya. Rahang nggak bisa nutup. Bayangkan. Teman saya, dia kalap, dia takut. Balik istrinya menertawakan. Karena lucu kan, gak bisa nutup, lucu banget. Pertanyaannya, apakah teman saya butuh ahli jantung? Enggak. Apakah teman saya butuh ahli profesor kandungan? Tidak. Apa yang teman saya butuhkan? Sinseh. Penting buat kita, buat hidup kita, mencari orang yang tepat untuk memecahkan masalah kita. Teman saya ke sinseh. Ini katanya, aduh sakitnya di batek balik. 10 menit, masalah selesai. Pertanyaannya, apa masalah besar manusia? Apa masalah besar manusia sehingga kita membutuhkan Yesus sang batu penjuru? Next. Ada 2 masalah besar semua orang di dunia di mana kita membutuhkan Yesus sang batu penjuru. Masalah pertama, next. Semua hidup manusia dikendalikan oleh setan. Masa sih? Betul. Saya pertama kali dengar ini dari orang dari gereja Korea. Gereja Korea, dia presentasi di kelas kami. Dia katakan, semua hidup manusia dikendalikan oleh setan. Kita hidup dikendalikan oleh setan. Next, Yohanes 8 ayat 44. Dia katakan begini. Iblislah yang menjadi bapamu. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan iblis itu. Semua hidup manusia, jiwa kita dikendalikan oleh setan. Next, sehingga Bapak Ibu, ini hutan menjadi tanda bahwa begitu beratnya hidup manusia yang dikendalikan oleh setan. Hutan ini adanya di Jepang. Kalau Bapak Ibu tahu, hutan ini namanya hutan Aokigahara. Aokigahara
adalah sebuah hutan yang kalau Bapak Ibu lihat kayaknya hampir sama seperti hutan Juanda di Bandung. Aokigahara. Letaknya di mana? Di barat laut Gunung Fuji. Jadi ada Gunung Fuji, barat lautnya itu ada hutan Aokigahara. Menjadi sangat terkenal di Jepang, menjadi sangat terkenal di dunia. Kenapa? Karena hutan ini adalah tempat bunuh diri yang sangat terkenal. Nomor 2 setelah jembatan Golden Gate di San Francisco. Jadi orang banyak bunuh diri di Golden Gate, jembatan loncat ke bawah. Atau di hutan Aokigahara. Next. Tempatnya sebetulnya indah. Tapi kalau kita mau masuk ke hutan itu, banyak papan-papan pengumuman yang bilang kurang lebih begini, hidup berharga, kurang lebih saya bilang. Hidup berharga, jangan bunuh diri, masa depan masih ada harapan. Jadi ada papan-papan yang berkata kata-kata yang positif di depan hutan ini. Kalau kita masuk lebih lanjut, kita akan menemukan banyak tas, sendal, topi yang ditinggalkan oleh orang yang mau bunuh diri. Jadi kalau orang mau bunuh diri kata psikologi, orang yang mau gantung diri dia pasti ninggalin sendal. Jadi kalau polisi lihat dia bunuh diri pakai sendal, kemungkinan dibunuh. Itu kata psikologi ya. Jadi orang-orang yang mau bunuh diri, dia pasti lepasin sendal, lepasin beban-bebannya, hanya ada baju dan celana. Demikian juga di hutan ini. Hidup ini berat Bapak Ibu. Hidup ini membuat kita lelah. Berapa dari orang yang di tempat ini yang jiwanya gak lelah? Gak mungkin. Saya terkadang lelah jiwa. Betul. Lelah karena apa? Kemungkinan karena kita kehilangan orang yang kita cintai. Kita itu menghadapi masalah ekonomi yang berat. Kita capek, sama seperti orang dunia capek. Kita ada kepahitan, kita ada kemarahan, kita ada masa lalu yang ngikat kita. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai satu-satu ninggalin kita. Kita menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Semua kita lelah, capek, letih, lesu. Jiwa kita. Bagi orang dunia gak ada pengharapan. Jangan jangan malu untuk mengakui bahwa kita apapun status kita, mau kita hamba Tuhan, akui bahwa kita itu lelah. Menghadapi masalah keluarga yang enggak kunjung beres. Menghadapi masalah pasangan yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Kita lelah, capek. Oke. Pak, bukankah ada konselor yang bisa bantu? Bukankah ada psikolog yang bisa bantu? Bukankah ada psikiater yang bisa bantu? Bapak Ibu, dengan anugerah Tuhan, saya sudah melayani ribuan orang di kantor konseling saya. Tapi saya mendapati satu hal Bapak Ibu. Psikologi tanpa adanya Tuhan, omong kosong. Omong kosong. Banyak orang Kristen yang konseling sama saya. Dia berkata, Bapak aku lelah. Terkadang aku ingin mengakhiri hidup. Capek. Dan saya mendapati Bapak Ibu, psikologi tanpa adanya Yesus, omong kosong. Omong kosong. Mau bukti Bapak Ibu?
Ada satu ahli psikolog terkenal namanya Carl Gustav Jung. Teori Jung dalam psikologi itu sangat mantap. Sangat mantap teorinya. Saya akui Jung adalah orang yang jenius. Saya akui. Jung, dia punya masalah Bapak Ibu. Dia mengakui bahwa saya terikat kepada seksualitas. Saya banyak tidur dengan klien-klien saya yang wanita. Dia jago psikologi, dia gak punya Kristus, dia lelah, capek. Ini masalah besar hidup manusia yang tidak bisa dipecahkan dengan psikologi. Ini masalah besar hidup kita yang tidak pernah dipecahkan dengan kekayaan. Ini masalah besar hidup kita yang tidak pernah bisa dipecahkan walaupun kita banyak teman. Nonsense. Apa kata Yesus sang batu penjuru? Oke, next. Perhatikan ayat ini, saya mau jelaskan ayat ini. Ini ajakan dari sang juru selamat. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayatnya dalam bahasa asli, dalam konteks apa ya? Tense, ruang waktu. Begini ayatnya bunyinya nih. Ini ajakan bagi kita semua orang Kristen yang pasti dalam hidupnya mengalami kelelahan. Ayo kepadaku, kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Tapi saya mau kasih tahu ayatnya Bapak Ibu. Artinya nih ya. Kelegaan yang dimaksud begini loh. Datang kepada Yesus, bebannya diangkat, kitanya lega. Udah kitanya lega, taruh lagi bebannya. Ini maksud ayatnya. Dalam konteks waktu. Jadi orang Kristen itu nggak mungkin dalam hidupnya sekalipun terus nggak ada masalah, nggak mungkin. Jadi kata Yesus, hei kamu yang letih jiwanya, datang kepada aku akan memberikan kelegaan. Tetapi udah lega, enak, taruh lagi bebannya, karena hidup masih panjang. Jangan bilang ke diri sendiri, aku dosa apa sehingga aku jiwanya lelah. Siapapun yang kehilangan orang yang dicintai pasti lelah. Enggak mungkin kalau enggak lelah. Ini ayatnya. Siapapun yang menghadapi masalah ekonomi yang berpuluh-puluh tahun akan lelah. Datang kepada Yesus. Itu kunci. Konseling bisa. Tapi datang kepada Yesus. Karena ini ajakan juru selamat. Ayat selanjutnya. 1 Yohanes. Silakan. Dia katakan begini. Perhatikan. Ini ayatnya kuat. Untuk inilah Yesus anak Allah menyatakan dirinya. Supaya ia membinasakan pekerjaan si iblis. Begitu banyak orang Kristen yang lelah. Jangan pernah berhenti berharap. Datang kepada Yesus. Karena dia datang untuk membinasakan pekerjaan si iblis. Bagi yang pahit hatinya. Bagi yang terikat kepada masa lalu. Datang kepada Yesus. Kepahitan kita akan dia ambil. Karena dia datang untuk membinasakan. Yesus sang batu penjuru datang untuk membinasakan pekerjaan si iblis. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Silakan next. Dia punya otoritas. Boleh konseling, silakan, sangat dianjurkan. Tapi ujung-ujungnya datang kepada Yesus sang batu penjuru. Itu masalah pertama manusia. Semua hidup manusia dikendalikan oleh iblis. Yang kedua, jauh lebih serem Bapak Ibu. Next. Hidup manusia, kalau tadi kan dikendalikan oleh iblis,
terpisah dari Allah karena dosa. Ini kata orang Korea. Tapi saya setuju banget. Oke, manusia terpisah dari Allah karena dosa. Next, Pengkhotbah 8 ayat 8 katakan begini. Yang garisnya digaris ya. Tidak ada seorang pun yang berkuasa atas hari kematian. Gak ada seorang pun yang berkuasa nahan angin tuh gak bisa. Angin gak bisa ditahan. Demikian juga siapapun di antara kita di ruangan ini gak bisa menahan hari kematian. Kalau dia datang kita gak bisa tahan. Jadi yang tadi, masalah yang pertama adalah masalah tatkala kita hidup. Tetapi Allah kita menyediakan yang lebih lagi, there is more. Jaminan kepada orang Kristen. Perhatikan, gak ada di antara kita yang bisa nahan hari kematian loh. Teman anak saya yang masih muda pun bisa meninggal karena kanker. Teman anak saya pun yang baru umur 15 meninggal karena kecelakaan. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menahan kalau hari kematian itu datang. Gak bisa. Pertanyaannya, next. Semua manusia, next Roma 3:23, telah berbuat dosa. Waktu hari kematian itu datang, kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dikatakan lagi next Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Waduh Bapak Ibu, kita serem banget. Apa yang jadi paling misteri dalam kehidupan manusia? Apa yang paling jadi misteri dalam kehidupan kita? Kematian. Gak ada orang tuh Bapak Ibu yang ke surga cetrek foto selfie di surga. Lu bilang ini loh surga. Gak ada. Kematian itu masih menjadi satu-satunya yang paling misteri dalam kehidupan manusia. Dalam setiap detik, 2 orang itu mati Bapak Ibu di seluruh dunia. Setiap detik, saya lagi ngomong. Udah 8 orang mati di seluruh dunia. Jadi satu hari orang mati di seluruh dunia itu 175.000. Satu hari. 10 hari 1.750.000 orang yang mati. 10 hari. 1 bulan 5.750.000 orang yang mati. Bapak Ibu tahu jumlah penduduk Bandung berapa? Jumlah penduduk Bandung sekitar 2.250.000. Jadi dalam 1 bulan orang yang mati di seluruh dunia ini 2 kali lebih banyak dibanding penduduk Bandung. Pertanyaannya, kemana mereka pergi pada waktu dia mati? Gelisah itu manusia. Kenapa? Karena kita nggak bisa tahan hari kematian. Kita tahu bahwa kita telah berdosa. Dan kita tahu upah dosa adalah maut, neraka. Manusia itu berusaha terus Bapak Ibu. Oke, next. Nah, manusia itu gelisah Bapak Ibu. Manusia itu gelisah untuk mencapai Allah. Untuk mencapai kekosongan, ketakutan. Manusia di seluruh dunia mendirikan berbagai macam agama. Dan ada 4.200 agama. Gila gak Bapak Ibu? Manusia yang hatinya ketakutan terhadap kematian. Karena kematian itu menjadi misteri dalam kehidupan manusia. Di dalam ketakutannya sebagai manusia, manusia menciptakan agama dengan tujuan mencapai surga.
4.200 agama, sistem kepercayaan di seluruh dunia. Kristen salah satunya. Ngeri Bapak Ibu. Pak, ada orang bilang gini Bapak Ibu. Kalau gua mati kan Pak, habis perkara. Kalau gua mati, ya udah, nggak ada apa-apa. Hilang aku dari dunia ini. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini nggak usah dibuka ayatnya, cuman saya pengen kita semua berpikir, konsep berpikir secara Alkitab. Kejadian 1 ayat 27. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh. Jadi maksudnya apa? Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah itu roh, kata 4 ayat 24 dari Yohanes. Berarti kita itu ada roh. Kejadian 2 ayat 7, Allah katakan Allah membentuk manusia dari tanah liat. Dan perhatikan ayat Kejadian 2 ayat 7. Lalu Allah menghembuskan ruah, roh dalam kehidupan manusia. Kita punya roh. Karena Kejadian 2 ayat 7 katakan apa? Allah itu menghembuskan roh, ruah, roh. Jadi roh itu enggak bisa mati Bapak Ibu. Fisik kita mati, tapi roh kita itu masih abadi. Itu ngeri banget kehidupan manusia. Manusia takut Bapak Ibu. Kenapa takut? Misteri kematian itu. Misteri. Lalu ada katakan begini juga. Tapi aku nggak pernah berbuat dosa Pak. Setuju. Tapi apakah Anda tahu setiap kita yang nggak berbuat dosa itu punya dosa warisan. Roma 5 ayat 12 katakan begini. Dosa itu masuk melalui Adam. Dan karena dosa itu masuk, maut juga masuk. Kita punya dosa warisan. Jangan sompral omongan kita. Kita punya roh, kita punya dosa warisan. Roma 5 ayat 12. Kita enggak bisa keluar dari apa yang namanya neraka. Masalah. Manusia buat agama boleh, next. Ya saya. Nah ini. Pascal. Next. Dia bilang gini. Wajar kalau manusia itu buat agama. Karena dalam jiwa manusia ada lubang yang enggak terbatas. Dalam jiwa kita itu ada lubang yang enggak bisa diisi oleh siapapun juga. Dalam jiwa Wendy, dalam jiwanya semua orang di dunia ini ada lubang yang enggak terbatas. Dan lubang yang enggak terbatas ini hanya bisa diisi oleh Allah yang tidak terbatas. Manusia cari agama karena manusia punya ini. Manusia berbuat baik lewat agama-agama, silahkan. Tapi apa kata Yesaya? Perhatikan, next. Kesalehan seperti kain kotor. Kalau kita menyangka dengan kita berbuat baik bisa masuk surga, artinya kita sedang menghina Allah. Kita bisa nyogok Allah. Allah, aku kan berdosa. Aku pengen masuk surga. Aku amal, aku punya uang 10 miliar. Aku sumbang buat gereja. Aku berbuat baik, masuk surga ya aku. Itu kurang ajar manusia. Kenapa? Karena kita lagi nyogok Allah lewat perbuatan baik. Enggak bisa. Masalah hidup kekal tidak pernah bisa diselesaikan oleh perbuatan baik. Enggak bisa. Enggak bisa. Hanya bisa diselesaikan oleh Yesus sang batu penjuru. Ini ayat yang saya sangat-sangat suka.
ayat, silakan next. Saya suka banget dengan ayat ini. Perhatikan. Dan keselamatan, hidup kekal tidak ada di dalam siapapun juga. Nggak ada. Selain di dalam Dia, Yesus, Sang Batu Penjuru. Perhatikan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kuat banget ayatnya. Siapa yang bisa memecahkan masalah keselamatan dan maut? Agama? Perbuatan baik? Tidak. Hanya Yesus Sang Batu Penjuru yang bisa menyelesaikan. Puji nama Tuhan, silakan tepuk tangan. Apalin ayat ini Bapak Ibu selain Yohanes 3 ayat 16. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan, hidup kekal tidak ada di dalam siapapun juga. Dalam agama lain gak ada. Selain di dalam Dia, Yesus Sang Batu Penjuru. Sebab katanya di bawah kolong langit ini, di bawah segala sesuatu, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain nama Yesus yang olehnya kita dapat diselamatkan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Sang Batu Penjuru adalah paket lengkap dari Allah kita. There is more. Kita nggak bisa bayangkan bahwa Allah menjamin hidup kita selama kita ada di dunia bagian kelelahan hatinya. Dan Allah menjamin kehidupan sesudah kematian. Ada 2 jaminan. Enggak ada sistem kepercayaan di dunia ini yang seperti orang Kristen menjamin 2 alam. Alam hidup dan alam mati. Enggak ada Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau meninggal pun dengan ayat ini kita selamat loh. Karena kita percaya Yesus. Karena kita terima Yesus dalam hidup kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, gak ada. Selain di dalam Yesus Sang Batu Penjuru. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, gak ada. Yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Slide terakhir. Next. Oke, stop. Segala sesuatu batu penjuru itu adalah Yesus. Nama lain yang dimaksud Kisah Para Rasul 4 ayat 12 adalah Yesus. Ada 3 yang saya mau kasih lihat. Yang pertama, pelan-pelan, next, pelan-pelan multimedia, 1 klik, oke, cukup. Bahasa Inggris, untuk tahu Yesus, kalau kita mau tahu Yesus Bapak Ibu, kita nggak usah bayar apa-apa. Ini maksudnya. Maksudnya apa Pak? Untuk tahu Yesus, kita nggak usah bayar apa-apa. Kalau untuk tahu Yesus, kita hanya duduk diam, cuma dengar doang. Nggak ada yang dikorbanin. Untuk tahu Yesus, nggak usah berkorban apa-apa. Cost you nothing. Untuk tahu Yesus. Tahapan kedua, next. To believe Jesus. Untuk percaya kepada Yesus, kamu harus mengorbankan something, sesuatu. Kalau kita mau percaya Yesus Bapak Ibu, apa yang kita korbankan? Hati kita, iman. Kita korbankan apa? Something. Yang terakhir, next.
untuk mengikut Yesus sang batu penjuru, kita harus mengorbankan semuanya, segalanya, everything. Untuk betul mengikut Yesus, kita harus korbankan semua hidup kita. Kita nggak bisa setengah-setengah ikut Yesus, itu nggak bisa. Nggak bisa. To follow Jesus, untuk mengikut Yesus, kita korbankan semua hidup kita. Ego kita, waktu kita, kesenangan kita, nafsu kita. Kita korbankan. Untuk mengikut Yesus sang batu penjuru. Harganya itu totalitas kehidupan kita. Untuk mengikut Yesus sang batu penjuru, apa yang dikorbankan? Totalitas kehidupan kita. Everything. Saya ajak semua jemaat Gloria untuk merenungi firman Yesus sang batu penjuru. Karena kalau kita merenungi firman ini, ada 2 jaminan selama kita hidup dan kehidupan sudah kematian. Dan kalau ingin ikut Yesus sang batu penjuru, cost you everything, semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, yang telah berkenan untuk hadir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Firman ini terlalu besar untuk kami mengerti. Firman ini terlalu dalam untuk kami mengerti. Tapi Roh Kudus, lewat anugerah kasih-Mu, rahmat-Mu, biar kami bisa mengerti secara personal. Biar kami bisa mengerti secara pribadi, lepas pribadi. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat yang tentunya sering mengalami kekosongan hidup. Sering mengalami kepahitan. Sering mengalami tekanan batin yang sangat besar. Hamba-Mu berdoa biar firman ini tumbuh dalam hati semua jemaat. Tolong kami dalam menjalani hidup ini. Terima kasih. Dan berikan suatu ketetapan hati, pengertian yang dalam tentang hidup sesudah kematian. Terima kasih bahwa Engkau menyediakan paket yang lengkap. Paket yang lebih dari yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau penuhi semua jemaat dalam Gloria ini. Bertumbuh, mengikut Engkau, dan mengorbankan seluruh kapasitas hidupnya. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Wow, berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus sang batu penjuru, terima kasih mewakili seluruh jemaat untuk Bapak Dr. Wendy Setiawan. Kita sudah diberkati, gak percuma menunggu waktu lama. Untuk hari ini kita mendengarkan apa kata Tuhan melalui hambanya. Amin Bapak Saudara, kita mau meresponi firman Tuhan. Dan kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku percaya. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Bap tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
setia bagiku, selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta. Bab tangan kasih-Mu, bab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan, Sang Batu Penjuru, Sang Juru Selamat yang mau menyediakan lebih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat isi hati-Mu melalui hamba-Mu Bapak Dr. Wendy Setiawan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, orang lain gak punya, tapi kami punya Yesus yang menjamin kami saat kami hidup dan setelah kami mengalami kematian. Tuhan, kami ada kehidupan yang kekal yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan buat pribadi yang sempurna, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami terus berbicara Tuhan kepada setiap umat-Mu di tempat ini bahwa kami bertumbuh dalam pengenalan akan Kau lebih lagi. Kami bersyukur juga Tuhan buat pelayanan dari Pastor Wendy. Tuhan, kami percaya Kau memberkati beliau dalam setiap kehidupannya, keluarganya Tuhan, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan lewat pelayanannya ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, juga buat Tuhan yang menjadi Raja atas hidup kami, menjadi Tuhan atas hidup kami. Jika hari Jumat nanti kami memperingati Tuhan, ada darah dan tubuh yang tercurah buat kami lewat kematian-Mu yang memberikan kami garansi tentang keselamatan. Biar setiap kami juga Tuhan boleh beribadah dengan sungguh-sungguh hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dan terlebih dari itu, Engkau bukan cuma Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang bangkit untuk menyatakan, membungkam setiap kekuatan iblis, setiap perkataan si iblis ya Bapa. Biarlah Tuhan lewat Jumat Agung dan Paskah ini Tuhan kami kembali diingatkan, there is more dalam Tuhan, ada sesuatu hal yang lebih yang Tuhan sediakan dalam hidup setiap kami ya Bapa. Berdoa buat setiap jemaat-Mu, buat setiap kami Tuhan mengalami pimpinan Tuhan, tuntunan ilahi, terobosan demi terobosan. Waktu kami punya Yesus sebagai batu penjuru, maka kami tahu Tuhan bahwa kehidupan kami pun bisa dibangun karena ada dasar yang teguh, ada sumber yang menjadi batu penjuru dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terus berkati gereja-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa masih banyak hal lagi yang Tuhan mau kerjakan buat gereja-Mu di tempat ini. Ada kebangkitan demi kebangkitan Tuhan kerjakan bagi setiap jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan demi pemulihan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita tengahkan tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita semua, dan Dia adalah Sang Batu Penjuru serta persekutuan yang intim, yang manis dan indah beserta dengan Roh Kudus nyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan biarlah semua orang yang bersyukur dan percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib.
Jumat minggu depan. Tuhan memberkati kita. Jam 9 ya. Jam 9.